tersebut berdasarkan dari rangkaian scientific crime investigation yang kami lakukan dari olah TKP, kemudian dari CCTV, bahwa perannya pada saat korban terjatuh, jadi mereka ada yang memukul, menendang, menampar, kemudian ada yang menarik lagi ke bahu jalan untuk mobilisasi orang lewat. Nah, ini seharusnya ini kan diberitahu, tapi itu malah ikut melakukan penganiayaan. Nah, jadi korban itu sempat teriak, aduh gitu. Seharusnya kan ini kan korban ditolong, tapi malah bukan ditolong, malah ikut serta mempercepat kematian korban. Berdasarkan penyidikan oleh anggota kita, berdasarkan pengakuan dari pelaku utama SR alias KP ini, bahwa senpi tersebut dibeli dari seseorang di wilayah mana tuh? Klaten. Ya. Kita masih dalamin siapa yang menjual. Jadi kita dalami nanti. Ini ada satu peristiwa, ada peristiwa lain akan kita kembangkan. Jadi pengakuannya dibeli di Klaten, harga berapa? 3 juta ya. Kemudian data bahwa yang bersangkutan adalah residivis. Jadi pernah beberapa kali melakukan kejahatan, terakhir 2017, kemudian 2012 kalau tidak salah. Jadi residivis yang pernah melakukan kejahatan. Motifnya kan lagi kita dalami, ini masih pemeriksaan, apakah itu balas dendam atau sakit hati dan sebagainya, ini masih kita dalami lagi. Kita belum bisa menyimpulkan. Jadi karena dari pihak korban kan belum ada juga yang kita periksa ya. Jadi kenapa dia melakukan penyerangan. Jadi kita masih saksi-saksi yang lain masih bisa bertambah saksi lagi untuk kita lakukan pemeriksaan motif-motif yang terjadi di sana. Kemudian mereka berkumpul di sana dalam rangka apa? Nah ini kan masih kita dalami terus. Kemudian juga apakah nanti ada tersangka lainnya? Ya, bisa jadi ada penambahan yang bisa jadi. Ini tergantung dari hasil penyidikan selanjutnya. Pasal 338 KUHP, yaitu barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kemudian pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951, kepemilikan senjata api secara ilegal. Ancaman hukumannya hukuman mati dan serendah-rendahnya atau hukuman penjara 20 tahun. Kemudian tersangka DE alias CR ini disangka dengan pasal 338 KUHP junto pasal 55 KUHP, yaitu turut serta pasal 55 dan pasal 170 dengan bersama-sama ayat 2, kemudian pasal 351. Dan tersangka PO alias PT pasalnya sama 338, 170, 351 dengan ancaman pidana paling lama 7 tahun, kemudian 12 tahun dan 15 tahun. Itu sebenarnya fakta karena sudah ada salah satu kelompok yang sudah melakukan tindakan. Buktinya tidak lanjut itu surat itu benar-benar masuk dan sudah kita lakukan disposisi dalam proses penyelidikan. Di mana proses penyelidikan itu sudah jelas pada siapa yang sudah saya tugaskan. Namun sebelum menyampai hari yang ditentukan, ternyata ada kelompok tertentu yang melakukan upaya untuk membubarkan. Namun adapun kegiatan yang di sana itu kita kan butuh melakukan pendalaman apakah benar yang dilaporkan seperti yang tersampaikan oleh kelompok tertentu. Kita sedang melakukan pendalaman. Karena untuk benar-benar itu suatu lokasi perjudian yang terjadi maksud, itu perlu adanya penyelidikan untuk membuktikan bahwa itu adalah lokasi perjudian. Pasal yang sama, yang ini ya, yang pelaku kan, seperti yang sama juga terkait masalah undang-undang darurat, ya? Kepemilikan, ya sama. Iya dan Kalau dia memang korban sama juga. Jadi pasalnya pasal yang sama juga seperti itu. Ya, tidak pengerusakan seperti itu. Ya, pengerusakan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.